Tidak ada seorang pun di kota ini yang berani mendekati pabrik gula Cokro. Bukan karena bangunannya tua, tapi karena pabrik itu kata orang masih hidup. Dan malam itu, aku cukup bodoh untuk masuk. Aku tidak pernah membayangkan akan bekerja di tempat seperti ini. Pabrik gula itu berdiri di ujung jalan berbatu yang jarang dilalui orang. Dikelilingi oleh ladang tebu yang kini terbengkalai dan meranggas. Gedungnya menjulang suram. Tembok-temboknya kusam, dihiasi lumut dan retakan panjang seperti luka tua yang tak pernah sembuh. Pelang besar di gerbang depan sudah hampir roboh. Tulisannya yang pudar masih bisa dibaca samar-samar, Pabrik Gula Arum Manis, sejak 1921. Saat pertama kali datang untuk wawancara, aku sempat bertanya-tanya, mengapa tempat mati seperti ini masih memerlukan penjaga? Tapi manajer keamanan seorang pria tua dengan mata cekung dan suara serak hanya berkata pendek, untuk memastikan tidak ada yang keluar malam-malam. Dia tertawa kecil setelahnya, entah bercanda atau serius. Malam pertamaku tiba tanpa banyak persiapan. Aku hanya membawa ransel kecil berisi senter, termos kopi, dan beberapa buku untuk mengisi waktu. Mobilku kuparkir dekat pintu gerbang yang berderit setiap kali angin bertiup. Udara terasa lembab, berbau tanah basah dan sesuatu yang manis, pekat, menusuk hidung. Aku melangkah masuk ke gedung utama. Lantai kayu di bawah kakiku berderit, memantulkan gema langkahku ke segala arah. Mesin-mesin raksasa berkarat, berdiri membisu di ruang utama, seperti raksasa tidur yang terlupakan. Di antara beyang-beyang panjang, aku bisa merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kesunyian biasa, seolah-olah ada mata-mata tak kasat, mata yang mengamati setiap jerak-gerikku. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini hanya perasaanku saja, pikirku. Aku harus menyelesaikan tugas ini, apapun yang terjadi. Sebelum mulai kerja, aku sempat mencari tahu sedikit tentang sejarah pabrik ini. Berita-berita lama, cerita warga sekitar, dan desas-desus yang tersebar di forum-forum internet semuanya menyebut satu hal yang sama. Pabrik ini tidak pernah benar-benar mati. Konon setelah kecelakaan besar yang menewaskan puluhan pekerja pada tahun 1973, banyak kejadian aneh bermunculan. Warga sekitar sering mendengar suara mesin berputar tengah malam. Teriakan minta tolong yang menggema dari dalam dinding-dinding tua itu. Ada juga yang bersumpah melihat sosak-sosak mengenakan seragam pabrik berjalan mondar-mondir di balik jendela. Padahal pabrik itu sudah lama ditinggalkan. Salah satu kisah yang paling terkenal berasal dari seorang anak remaja yang nekat masuk ke area pabrik untuk merekam video. Menurut ceritanya, ia berhasil masuk sampai ke ruang penggilingan. Tapi setelah keluar, ia menjadi bisu dan tak pernah bisa lagi berbicara. Matanya kosong seperti melihat sesuatu yang tak bisa diceritakan. Semua itu terasa seperti cerita kampung biasa untuk Manokot Nakuti, orang luar. Tapi sekarang, berdiri di tengah gedung tua ini, dengan bayang-bayang, mesin raksasa mengintai dari sudut-sudut gelap. Cerita-cerita itu mulai terasa nyata. Malam itu, angin bertiup membawa suara-suara aneh, seperti rantai yang diseret, suara napas berat. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya suara-suara biasa dari gedung tua yang sudah reot. Tapi di dalam hatiku, perlahan tumbuh perasaan ganjil. Aku tidak sendirian. Sebelum aku memulai giliran kerja malam pertama, manajer keamanan yang tua itu memanggilku ke ruang kecil dekat gerbang utama. Ruangannya sempit, penuh kertas usang dan bau asap rokok yang menempel di dinding. Dia menatapku lama, mata tuanya seperti menyelidik, sebelum akhirnya berkata dengan suara berat, "Dengar baik-baik, nak. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau lihat, jangan pernah masuk ke ruang penggilingan. Mengerti?" Aku sempat tersenyum kikuk, mengira itu hanya bagian dari cerita horor untuk menakutiku. Tapi ekspresinya sama sekali tidak berubah keras, penuh peringatan, hampir seperti ancaman. "Apa ada sesuatu di sana?" tanyaku, berusaha terdengar. Santai, dia tidak menjawab, hanya menunduk pelan lalu berbisik. Beberapa pintu seharusnya tetap tertutup. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat tengkukku merinding. Dia lalu menyerahkan kunci cadangan gantungan besi berkarat dengan 4 kunci besar menggantung. Salah satunya diberi tanda merah kusam. "Simpan ini. Tapi jangan pernah gunakan kunci merah itu." Tambahnya cepat, hampir tergesa-gesa, seolah takut ada sesuatu yang mendengarnya. Aku mengangguk, pura-pura tenang. Tapi dalam hati, rasa ingin tahuku justru tumbuh liar. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di ruang penggilingan tua itu? Malam itu, saat aku berdiri sendirian di tengah aula pabrik yang luas dan gelap, suara dentang besi tua menggema. Entah dari mana aku merasakan berat kunci merah itu di sakuku, seolah berdenyut,
seolah memanggil. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan melanggar larangan itu. Jam menunjuk pukul 11 malam saat aku resmi memulai tugas. Udara di dalam pabrik begitu dingin, menusuk tulang, padahal di luar musim panas baru saja masuk. Setiap langkahku bergema aneh di ruangan besar itu. Suara sepatuku beradu dengan lantai beton yang retak-retak, menciptakan irama lambat yang justru membuat suasana semakin sunyi. Aku berjalan melewati deretan mesin penggiling tua, setiap satu berdiri seperti patung raksasa dalam tidur abadi. Bayangan mesin-mesin itu bergerak pelan, seiring sorotan senterku, melahirkan ilusi bahwa mereka bernapas atau mengintai. Tidak ada suara burung malam, tidak ada dengungan serangga. Bahkan angin yang sebelumnya berhembus kencang di luar kini terasa mati total. Dunia di sekitarku seakan berhenti berputar begitu aku melangkah ke dalam pabrik ini. Sesekali, aku berhenti untuk mendengarkan. Sunyi, hening yang terlalu sempurna, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ada rasa aneh yang merayap di bawah kulitku, semacam naluri purba yang berbisik. Ada sesuatu yang salah di sini. Aku mencoba fokus pada tugas, menyusuri rute patroli seperti yang diajarkan siang tadi. Lorong-lorong panjang berkelok seperti labirin, masing-masing menuntunku lebih dalam ke perut gedung tua ini. Tiba-tiba, dari ujung lorong yang jauh, aku merasa seperti ada sesuatu yang bergerak, bayangan, atau hanya imajinasi. Aku mengarahkan senter ke sana, tapi hanya menemukan ruang kosong. Dengan serpihan gula berhamburan di lantai, seperti salju tua, aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ini baru malam pertama. Tidak, totally panic. Tapi di sudut pikiranku, ada bisikan kecil yang tak bisa kuabaikan. Sesuatu sedang mengawasiku. Jam di ponselku menunjuk pukul 2 dini hari. Aku masih duduk di pos penjaga, ditemani segelas kopi dingin dan buku yang sudah lama kuabaikan. Tak ada sinyal, tak ada suara, hanya kesunyian yang terasa semakin berat menekan dadaku. Lalu, dari kejauhan, samar-samar, aku mendengar suara itu. Dengung pelan ritmis dan berat seperti mesin besar yang perlahan mulai berputar. Aku mengerutkan kening, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya angin atau suara gemuruh jauh. Tapi dengung itu semakin jelas, bergetar pelan di udara, seolah pabrik tua ini mulai terbangun dari tidurnya. Aku segera mengecek panel listrik kecil di dinding pos. Lampu indikator mati pabrik ini memang sudah diputus dari sumber listrik bertahun-tahun lalu. Cedak, ada mesin yang hidup, pikirku. Dengan senter di tangan, aku keluar dari pos, mengikuti arah suara. Suara dengungan itu mengarah ke bagian dalam, dekat ruang penggilingan tempat yang tadi dilarang keras untuk aku dekati. Langkahku melambat. Suara itu bukan hanya sekadar dengung. Ada irama berat, seperti roda besar yang dipaksa berputar setelah bertahan-tahan membeku. Udara di lorong mulai berubah, terasa lebih hangat, lebih lengket. Aroma gula terbakar samar-samar tercium di udara, membuat perutku mual. Aku berdiri diam di persimpangan lorong, jantungku berdebar keras. Dalam keheningan itu, aku bisa bersumpah mendengar sesuatu lain ikut dalam irama mesin tua itu. Suara rintihan rendah, seolah berasal dari dalam perut pabrik itu sendiri. Aku menelan ludah, ragu untuk melangkah lebih jauh. Aku tahu, aku seharusnya kembali ke pos. Aku tahu, aku seharusnya pura-pura tidak mendengar apapun. Tapi rasa penasaran itu mulai menggigit pikiranku. Perlahan tapi pasti. Aku berdiri lama di tengah lorong gelap itu, mematung seperti orang beku. Suara dengungan mesin tua masih samar terdengar, seolah memanggilku untuk datang lebih dekat. Tapi akal sehatku terus berbisik, abaikan, jangan dekati, dengan susah payah. Aku membalikkan badan dan mulai berjalan kembali menuju pos. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menarikku kembali ke kegelapan. Aku memaksa diriku berpikir logis. Mungkin bangunan tua ini memuai karena perubahan suhu malam. Mungkin mesin-mesin itu yang sudah berkarat berbunyi karena tekanan udara. Mungkin aku hanya lelah, mengantuk, dan pikiranku mulai bermain-main. Namun, bahkan ketika aku berusaha mengabaikannya, aku tahu dalam hati, suara itu terlalu nyata untuk hanya ilusi. Saat hampir sampai di pos, tiba-tiba aku mendengar sesuatu lagi. Kali ini lebih dekat. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, tapi jelas. Suaranya berasal dari arah pintu kantor kecil di sebelah posku. Pintu yang sebelumnya aku periksa dan kunci sendiri. Aku berhenti. Senterku bergetar ringan di genggaman. Tidak mungkin ada orang lain di sini. Gerbang utama sudah kukunci, dan aku sendiri yang memegang kuncinya. Detik-detik berlalu, sunyi.
Aku berusaha meyakinkan diri. Mungkin tikus besar, atau mungkin kayu tua yang mengembang karena lembab. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, itu bukan suara kayu retak, dan itu bukan hewan. Itu suara seseorang yang ingin aku membukakan pintu. Aku menggenggam erat kunci di sakuku, terutama kunci merah. Tangan kananku bergerak lambat ke arah gagang pintu, sementara pikiran warasku berteriak, "Jangan!" Malam itu, aku membuat keputusan yang kelak ku sesali. Aku berdiri mematung di depan pintu. Jantungku berdetak begitu keras, hingga rasanya mengguncang seluruh tubuhku. Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan, lebih sabar. Tok, tok, tok. Senterku bergetar dalam genggaman. Cahaya kecilnya berayun, liar di dinding, menciptakan bayangan aneh yang menari-nari, seperti makhluk hidup. Aku merasakan bulu kudukku berdiri satu persatu, perlahan, seperti ada arus listrik dingin yang merayap naik di sepanjang tulang punggungku. Aku menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengarkan sesuatu di baliknya. Sunyi, tidak ada suara napas, tidak ada langkah kaki, hanya keheningan berat yang seolah menekan dari sisi lain. Untuk sesaat, aku tergoda untuk membuka. Mungkin seseorang terjebak di dalam. Mungkin ada penjaga lama yang tersesat, atau seorang tunawisma yang masuk mencari tempat berteduh. Tapi, saat tanganku hampir menyentuh gagang pintu, aku mendengar sesuatu. Sebuah bisikan begitu pelan, nyaris seperti desahan angin, tapi cukup jelas untuk membuat darahku membeku. "Bukalah!" Kami kedinginan. Aku mundur satu langkah. Napasku memburu. Tidak mungkin. Tidak ada orang lain di sini. Tidak ada. Ketukan itu berubah. Kali ini lebih keras, lebih cepat, lebih mendesak. Tok, 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 tok. Pintu berguncang. Ringan, seolah ada sesuatu di baliknya yang berusaha masuk. Aku memutar badan, berlari kembali ke pos penjaga, menutup pintu rapat dan mengunci semuanya. Dari balik jendela kecil, aku menatap lorong gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya bayang-bayang. Tapi, aku bisa merasakan tatapan menembus kaka, menembus kegelapan, langsung ke arahku. Aku tahu, malam ini baru saja dimulai. Aku mengunci pintu pos dari dalam, memastikan semua jendela tertutup rapat. Napasku berat, dadaku terasa sesak oleh ketakutan yang perlahan mencekik. Di luar, pabrik kembali hening, seolah-olah suara ketukan itu tak pernah ada. Tapi aku lebih baik untuk tidak tertipu. Aku duduk di kursi tua, senter kuletakkan di meja. Lampu darurat kecil yang kugantung di dinding berkedip-kedip, memperburuk suasana mencekam ini. Sambil memeluk lutut, aku menatap layar ponselku. Tidak ada sinyal. Baterai hampir habis. Aku mencoba fokus pada satu hal, bertahan hingga fajar. Namun, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Di bawah pintu pos, ada sesuatu yang perlahan mengalir masuk. Butiran kecil, putih, membentuk jejak samar di lantai. Aku menajamkan mata. Gula. Butiran gula putih mengalir perlahan, membentuk garis seperti jejak kaki kecil yang tidak kasat mata. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang berjalan bolak-balik di depan pintuku sambil menyeret butiran itu bersamanya. Aku bergidik. Ini tidak masuk akal. Siapa yang bisa berjalan sambil meninggalkan jejak gula? Aku merangkak pelan ke jendela kecil, mengintip keluar. Gelap. Tidak ada apa-apa, tapi jejak gula itu terus bertambah, mengular ke seluruh lorong, bahkan mulai membentuk pola seperti jejak kaki, menuju ruang penggilingan. Aku menahan napas. Apakah ini sebuah undangan? Atau peringatan? Bagaimanapun, aku sadar satu hal. Pabrik ini belum benar-benar mati. Aku berusaha menahan napas, menempelkan tubuhku ke dinding pos, seakan berharap bisa menghilang ke dalamnya. Di luar, jejak gula putih itu semakin jelas berkebang-kabang ke segala arah, tapi selalu kembali bermuara ke satu tempat, ruang penggilingan. Dalam keheningan itu, suara baru muncul, lirih, patah-patah, seperti seseorang menangis terisak dalam-dalam. Tangisan itu terdengar jauh pada awalnya, seperti tertiup angin, hampir bisa diabaikan. Tapi perlahan, suara itu menjadi lebih nyata. Aku bisa mendengar nada pilu dalam setiap helaan napas, dalam setiap isakan kecil yang membuat bulu kudukku berdiri. Tolong, sebuah suara perempuan, parau dan penuh keputusasaan memanggil dari dalam perut pabrik tua itu. Tolong aku. Aku menutup telinga dengan kedua tangan, mencoba mengusir suara itu. Aku tahu, ini jebakan. Aku tahu aku tidak boleh pergi ke sana. Tapi rasa bersalah menelusup pelan di pikiranku. Bagaimana kalau benar-benar ada orang yang terjebak di sana?
Bagaimana kalau aku bisa menyelamatkannya? Suara tangisan itu semakin memilukan. Suara mesin tua di ruang penggilingan juga ikut hidup. Berderak-derak seperti gigi raksasa yang dipaksa berputar dalam keabadian. Aku berdiri perlahan, menggenggam senterku erat-erat. Tatapanku tertuju ke lorong yang gelap. Tempat jejak gula itu berkilau samar di bawah cahaya redup. Aku tahu aku tidak seharusnya pergi ke sana. Aku tahu manajer keamanan sudah memperingatkanku. Namun, langkahku mulai bergerak sendiri, menuruti bisikan samar di dalam kepala. Bantu dia. Kakiku terasa berat, tapi rasa penasaran dan suara lirih yang terus memanggil itu menarikku seperti magnet. Jejak gula di lantai tampak berkilauan samar di bawah cahaya senter. Berliku-liku melewati lorong-lorong tua pabrik, menuju satu arah. Pintu besar ruang penggilingan. Setiap langkah yang kuambil, lantai di bawahku mengerang pelan. Udara di sekitarku semakin pekat. Bau logam karat dan gula terbakar bercampur menjadi aroma aneh yang membuat perutku mual. Aku melirik ke sekeliling. Semua mesin tua berdiri diam. Tapi rasanya mereka memperhatikanku. Seperti patang-patang raksasa yang diam-diam mengawasi setiap gerakanku. Ketika akhirnya aku tiba di depan pintu ruang penggilingan, aku bisa melihatnya lebih jelas. Pintu besi tua itu sedikit terbuka, menyisakan celah gelap yang menganga seperti mulut monster. Dari dalam celah itu, suara isak tangis terdengar lebih jelas. "Tolong aku! Tolong!" Suara perempuan itu bergetar, memecah keheningan malam. Tanganku bergetar saat meraih gagang pintu. Di sakuku, kunci-kunci tua itu bergemerincing pelan. Kunci merah terasa lebih berat daripada yang lain. Seolah tahu apa yang akan kulakukan. Aku menelan ludah. Ini ide buruk. Sengit, tapi dorongan untuk menolong, rasa penasaran, dan bisikan di dalam benakku menenggelamkan semua peringatan. Dengan perlahan, aku mendorong pintu itu. Engselnya berderit panjang, melukai keheningan dengan suara sumbang yang membuat bulu kuduku meremang. Cahaya senterku menusuk kegelapan di dalam ruang penggilingan. Debu beterbangan di udara, berkilau seperti ribuan serpihan gula. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Langkahku bergema pelan di lantai besi yang berdebu. Cahaya senterku berputar, menyapu deretan mesin tua yang berdiri membisu, seperti raksasa yang dikutuk. Debu tebal menggantung di udara, membuat napasku terasa berat. Bau logam berkarat bercampur dengan aroma manis gula yang basi, menyelimuti seluruh ruang. Suara tangisan itu terdengar lebih dekat sekarang. Bergema aneh di antara dinding-dinding pabrik kosong. Aku menggerakkan senterku ke kiri, ke kanan, lalu aku melihatnya. Sebuah sosok berdiri, membelakangi aku, di antara dua mesin penggiling raksasa. Sosok itu tampak rapuh, tubuhnya kurus kering, mengenakan gaun putih kusam yang robek-robek di beberapa bagian. Rambut panjangnya tergerai berantakan, hampir menutupi seluruh wajahnya. Bahunya berguncang pelan, seiring isak tangis yang lirih dan memilukan. Aku tertegun di tempatku berdiri, tidak mampu bergerak. Seluruh tubuhku berteriak untuk lari. Namun ada bagian dalam diriku bagian yang bodoh yang mengira mungkin dia butuh bantuan. Dengan suara serak, aku memanggil, "Hei, kau butuh bantuan?" Sosok itu tidak langsung merespons. Ia hanya berdiri di sana, membeku. Kemudian, perlahan-lahan, kepalanya mulai menoleh ke arahku, bukan dengan gerakan manusia normal, melainkan dengan putaran kaku dan aneh. Seolah lehernya bukan lagi daging, melainkan sesuatu yang patah. Separuh wajahnya kini terlihat dalam sorotan senterku. Kulit pucat, mata kosong, dan mulut yang menganga dalam ekspresi ngeri yang membeku. Suara tangisan berubah menjadi sesuatu yang lain, suara parau. Berat seperti geraman. Aku mundur satu langkah. Jantungku berdetak liar. Aku tahu, aku telah melakukan kesalahan besar. Sosok itu berputar sepenuhnya. Dan kini aku bisa melihat tubuhnya yang penuh luka. Gaun putihnya bernoda seperti terciprat sesuatu yang lengket. Langkahnya pelan tapi mantap, menginjak butiran gula yang berserakan di lantai. Setiap jejak yang ditinggalkannya menciptakan suara aneh, seperti gesekan serangga di dinding. Aku melangkah mundur tanpa sadar, senterku gemetar dalam genggaman. Mata perempuan itu kalau bisa kusebut begitu kosong, hitam kelam, tanpa kehidupan. "Jangan," bisikku, entah kepada diriku sendiri atau kepadanya. Tapi sosok itu tetap mendekat. Satu langkah demi satu langkah. Suara tangisannya kini berubah menjadi rintihan panjang yang menyeramkan. Jantungku menghantam tulang rusukku. Saat aku akhirnya berbalik dan lari, senterku berayun liar. Aku tak peduli pada mesin tua yang menghalangi jalan aku. Hanya tahu satu hal,
Aku harus keluar dari sini. Tapi di tengah lorong sempit, sesuatu menahan langkahku. Suara mesin tua terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras. Dan untuk sesaat, aku merasa seluruh bangunan ini hidup. Aku hampir mencapai pintu keluar ketika aku dengar bunyi dentuman berat. Dengan ngeri, aku melihat pintu besi itu menutup sendiri. Perlahan tapi pasti, seolah didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Ayo, ayo, aku berteriak, berusaha mempercepat langkahku. Aku menyeruduk pintu, mencoba membukanya dengan seluruh tenaga. Tapi gagangnya dingin dan tidak bergerak sedikit pun. Seolah membeku. Di belakangku, suara langkah-langkah itu semakin dekat langkah lambat. Namun penuh tekad, aku memukul-mukul pintu. Terengah-engah, mendengar bisikan di sekelilingku. Kamu milik pabrik ini. Tetaplah di sini. Suara-suara itu memenuhi ruang. Bergema dari dinding dan mesin-mesin tua. Aku membalikkan badan. Punggungku menempel di pintu. Senterku terjatuh ke lantai, berputar-putar, menciptakan bayangan kacau di seluruh ruang. Di antara kilatan cahaya, aku melihat sosok itu semakin mendekat. Kedua tangannya terentang, jarinya panjang dan bengkok seperti ranting mati. Aku mencari-cari sesuatu apa saja yang bisa kupakai untuk membela diri. Mataku menangkap sesuatu yang mencolok di lantai. Kunci merah. Entah bagaimana, kunci itu kini ada di sana, seolah menantiku untuk mengambilnya. Dengan tangan gemetar, aku meraih kunci merah itu. Begitu kulitku menyentuhnya, aku merasakan sensasi aneh seperti listrik kecil menyambar ujung jariku. Tanpa berpikir panjang, aku membalikkan badan dan mencoba mencocokkan kunci itu ke lubang kunci pintu besi. Ajaibnya, kunci itu pas aku memutar kunci sekuat tenaga. Sebuah bunyi klik berat terdengar, diikuti oleh derit keras. Pintu mulai terbuka perlahan. Tapi sebelum aku bisa melangkah keluar, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan kakiku dari pelik. Aku menoleh dan melihatnya. Perempuan itu merangkak cepat, dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia. Menyeret tubuhnya di lantai seperti binatang. Matanya yang gelap bersinar aneh di cahaya remang. Aku menjerit, menendang sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Cengkeramannya begitu kuat, tetapi rasa panik memberiku kekuatan yang tidak pernah kusadari aku punya. Dengan tarikan terakhir, aku berhasil meloloskan diri. Melompat keluar dari ruang penggilingan tepat saat pintu berat itu menutup dengan keras di belakangku. Suara ketukan marah terdengar dari balik pintu besi, menggetarkan seluruh lorong. Aku terjatuh di lantai, napas memburu. Tangan masih mencengkeram. Kunci merah erat-erat. Aku selamat. Untuk sementara, aku berdiri goyah, mencoba menjauh dari pintu penggilingan. Tetapi saat aku menyusuri lorong, aku mulai menyadari bahwa pabrik ini berubah. Dinding-dindingnya kini tampak berbeda, lebih berlumut, berdenyut seperti organ hidup. Suara bisikan mengikuti setiap langkahku, tidak lagi hanya dari belakang, tapi kini dari semua arah. Cahaya dari senterku semakin redup, berkelap-kelip seolah takut menerangi kegelapan ini. Dan di depan, lorong bercabang menjadi dua. Di salah satu sisi, aku melihat jejak gula mengarah ke sebuah pintu kecil yang sebelumnya tidak pernah ada dalam peta pabrik. Di sisi lain, lorong tampak normal atau setidaknya lebih normal dibandingkan yang lain. Aku berdiri di sana, terengah-engah, keringat dingin membasahi punggungku. Aku harus memilih, mengikuti jejak gula misterius itu, atau memilih jalan yang tampak lebih aman, tapi tak kupercaya di belakangku. Suara langkah-langkah berat mulai terdengar lagi, mendekat. Aku tidak punya waktu lama. Tanpa banyak berpikir, aku berbalik ke arah jejak gula yang berkilau samar di bawah cahaya senterku. Pilihan ini gila, aku tahu. Tapi lorong normal itu terasa lebih berbahaya. Seolah-olah justru di sanalah maut menanti. Aku berlari menyusuri lorong kecil itu. Suara langkahku membaur dengan detak jantung yang menggelegar di telinga. Jejak gula itu berakhir di depan sebuah pintu kayu tua yang setengah terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di baliknya. Pintu itu tampak seolah baru dipasang. Kayunya masih basah, seolah hidup. Aku mendorongnya perlahan, merasakan udara dingin menyergap wajahku. Ruangan di balik pintu itu sempit dan penuh dengan kantong-kantong gula robek. Isinya tampak membentuk gundukan putih seperti salju busuk. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah kursi besi dan seseorang duduk di atasnya. Atau sesuatu. Aku melangkah perlahan, berusaha tidak menginjak gula di lantai. Senterku menyorot sosok di kursi. Seorang pria tua berpakaian buruh pabrik, wajahnya tertunduk, rambutnya panjang dan kusut menutupi matanya. Tangannya terikat di sandaran kursi dengan kawat karatan, tubuhnya tampak kaku,
seperti patung. Aku mendekat. Beberapa langkah, Pak. Anda butuh bantuan? Suaraku bergetar. Tak ada jawaban. Aku nyaris menyentuh bahunya. Saat tubuh itu tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya kosong. Lidahnya menjulur panjang. Dan dari sudut mulutnya mengalir cairan kental berwarna hitam. Pria itu mulai menggeram suara rendah yang membuat seluruh tubuhku lumpuh sejenak. Suara geram pria itu berubah menjadi jeritan nyaring yang memekakkan telinga. Jeritan yang tidak mungkin keluar dari tenggorokan manusia biasa. Seketika itu pula, gundukan-gundukan gula di sekelilingku mulai bergerak. Aku membeku, menatap dengan ngeri saat dari dalam gula itu muncul tengen-tengen kecil, kurus, berwarna kelabu. Menggeliat seperti cacing raksasa, tengen-tengen itu mencoba meraih, mencakar udara, mencari sesuatu. Aku berbalik, berlari ke arah pintu. Tapi pintu itu kini tertutup rapat, seolah tak pernah terbuka sebelumnya. Di belukeng, tumpukan gula itu mulai bergetar hebat, membentuk sosak-sosak kecil yang menyerupai anak-anak. Anak-anak dengan mata kosong dan mulut penuh gula. Panik. Aku mencari jalan lain. Di sudut ruangan, di balik beberapa kantong gula yang terjatuh, aku melihat celah kecil lorong sempit yang tampaknya menuju ke tempat lain. Tanpa berpikir panjang, aku merangkak masuk ke dalam lorong itu, menggenggam kunci merah erat-erat. Di tangga lorong itu sempit, gelap, dan baunya mengerikan seperti daging busuk yang sudah berhari-hari mengendap. Aku bisa mendengar suara-suara dari ruangan belakang. Jeritan pria tua itu, geraman anak-anak gula, bisikan yang berdesakan satu sama lain, memanggil namaku. Jangan tinggalkan kami, mainlah dengan kami. Aku merangkak secepat mungkin. Tangan dan lututku lecet karena batuan kasar. Di ujung lorong, aku melihat secercah cahaya dan sebuah pintu kayu lain. Berbeda dari yang sebelumnya, aku merangkak keluar dari lorong. Terhuyung berdiri di hadapan pintu kayu itu. Tulisan di atas pintu terbaca jelas, meski usang. Ruang direksi, dilarang masuk. Tulisan itu tampak ditulis dengan cat merah tua atau sesuatu yang lebih gelap. Aku berdiri terpaku beberapa saat, mencoba mengatur napas. Kunci merah di tanganku terasa berdenyut, hampir seperti hidup di belakangku. Lorong sempit itu bergemuruh. Aku bisa merasakan sesuatu sedang mengejarku. Sesuatu yang tidak seharusnya pernah dibangunkan. Aku tidak punya pilihan. Dengan satu tarikan napas dalam, aku memasukkan kunci merah ke lubang pintu, memutarnya perlahan. Bunyi klik berat terdengar. Pintu itu terbuka dengan suara erangan tua, mengundangku masuk ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Ruang itu gelap, hanya diterangi oleh satu lampu gantung tua yang berayun perlahan. Meja-meja panjang berderet rapi, berlapis debu tebal. Di dinding, lukisan-lukisan usang para direksi pabrik menatapku dengan mata kosong, seolah mengawasi setiap gerakanku. Aku menyalakan senter, memindai ruangan. Tepat di ujung, ada sebuah meja besar yang masih tampak kokoh. Di atasnya, tergeletak buku catatan kulit tua, dan sebuah benda yang membuat darahku membeku, sebuah topeng. Topeng kayu dengan ukiran aneh, bermata kosong, tersenyum lebar seperti mengejek. Suara berbisik kembali bergema di telingaku. Pakai topeng itu. Tanganku gemetar saat mendekati meja. Alih-alih menyentuh topeng, aku meraih buku tua itu. Kulitnya retek-retek, terasa lengket saat kusentuh. Aku membukanya perlahan. Tulisan tangan berderet rapat di halaman pertama, nyaris tak terbaca. Isinya adalah catatan rapat direksi pabrik, membahas tentang eksperimen. Mereka berbicara tentang pengikatan roh, penyimpanan jiwa ke dalam gula, dan perjanjian dengan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Tanganku gemetar. Pabrik ini bukan sekadar tempat memproduksi gula. Ia adalah altar, tempat pengorbanan, tempat roh-roh dikunci di dalam manisnya butiran gula. Dan aku telah mengganggu tidur mereka. Saat aku masih membolak-bolik halaman, topeng kayu itu bergetar pelan di atas meja. Aku membeku, hanya bisa menatap saat topeng itu perlahan berputar menghadapku. Meski tak ada angin, dari celah mulut ukirannya terdengar suara kecil seperti gumaman. Suaranya tidak berasal dari dunia ini. Senterku berkedip lagi. Dalam kilatan cahaya itu, aku melihat bayangan aneh seperti sosok kecil bertopi, berdiri di sudut ruangan. Aku membalikkan badan, tapi saat kulihat lagi, sudut itu kosong. Topeng itu kini terjatuh dari meja, mendarat di lantai dengan suara duk berat. Aku harus keluar. Sekarang, aku berlari kembali ke tempat pintu seharusnya berada. Tapi dinding di belakangku kini kosong, seolah pintu itu tak pernah ada. Aku menampar dinding itu, menggedor dengan panik. Tapi yang kurasakan hanya dinginnya. Batu tua. Ruangan itu kini terasa lebih sempit.
udara menjadi lebih berat. Suara langkah kaki kecil terdengar berlari-lari di sekelilingku. Cepat dan licik. Aku menoleh ke sekeliling. Senterku berputar cepat. Bayangan-bayangan kecil melintas di pinggir penglihatanku, selalu menghindar saat aku mencoba menangkap mereka. Mainlah dengan kami. Bisikan itu kini terdengar di kedua telingaku. Dekat. Terlalu dekat. Aku memandang ke arah lukisan-lukisan di dinding. Dulu mereka tampak normal. Wajah-wajah itu melenceng. Mata mereka melotot keluar dari wajah. Mulut mereka terbuka lebar dalam ekspresi kesakitan yang beku. Beberapa dari mereka bahkan tampak berdarah dari mata dan telinga. Aku mundur, tak percaya pada apa yang kulihat. Tetapi lukisan-lukisan itu mulai bergerak. Perlahan-lahan, tangan dari salah satu lukisan merobek kanvas, mencoba menjangkauku. Aku berteriak dan mundur ke tengah ruangan, tak tahu lagi harus kemana. Suara retakan terdengar di bawah kakiku. Lantai kayu tua itu mulai retak, menciptakan sela-sela hitam menganga. Dari bawah celah itu, muncul suara-suara jeritan, tangisan, tawa gila. Aku mencoba berlari ke sisi lain ruangan, menghindari bagian yang mulai ambruk. Tapi lantai itu pecah lebih cepat daripada langkahku. Aku terjatuh, tubuhku meluncur ke bawah dalam kehampaan yang menyesakkan dada. Dalam gelap, aku merasakan sesuatu menarikku ke bawah, bukan gravitasi, tapi tangan-tangan kecil yang mencengkram kakiku. Aku tersentak bangun, terbaring di lantai. Ruang itu gelap, hanya diterangi lilin-lilin kecil di sudut-sudutnya. Di sekitarku, dinding dipenuhi tulisan-tulisan aneh, dalam bahasa yang tidak kukenal. Semua terasa salah udara, bau. Bahkan waktu itu sendiri seolah mengalir mundur di tempat ini. Aku mendengar gumaman berulang-ulang dari sudut ruangan, seperti sekelompok orang berdoa. Aku mencoba bangkit. Tubuhku lemah, tapi rasa takut mendorongku. Berdiri. Aku harus keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan menjadi bagian dari doa itu. Aku melangkah dengan hati-hati ke tengah ruangan. Di sana berdiri sebuah altar. Seluruhnya terbuat dari gula yang dipadatkan. Di atas altar itu berbaring sosok seseorang. Tubuhnya dibungkus dengan kain gula. Wajahnya disembunyikan. Di sekitar altar, puluhan lilin menyala, memancarkan cahaya keemasan yang aneh. Aku mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Tiba-tiba, mata sosok itu terbuka, menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku membeku. Sosok itu adalah aku. Tubuh di atas altar mengangkat tangannya perlahan, seperti bangkit dari kematian. Aku melangkah mundur, hampir terpeleset karena licinnya lantai batu. Suara-suara doa di sekeliling semakin keras, menjadi teriakan, menjadi jeritan histeris. Cermin-cermin kecil di dinding memantulkan bayangan diriku berkali-kali. Tapi bayangan itu bukan aku mereka. Semua tersenyum lebar, meneteskan darah dari mata mereka. Aku berbalik, mencari jalan keluar. Lorong sempit di sisi kanan ruangan tampak menganga, seperti menawarkan harapan terakhir. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke sana. Lorong itu panjang, sempit, dan terus berputar-putar seperti spiral. Semakin jauh aku berlari, semakin terasa bahwa tempat ini tidak taat pada logika. Dinding-dinding lorong mulai berdenyut, seperti paru-paru yang bernapas. Jejak langkahku sendiri terdengar berulang-uling. Tapi anehnya, ada langkah lain yang mengikuti lebih berat, lebih menyeret. Aku mulai kehilangan arah. Kiri, kanan, atas, bawah semua bercampur menjadi satu. Di kejauhan, aku mendengar suara mesin penggiling tua menyala. Suara itu memanggil untuk kembali ke pusat pabrik ini. Aku sadar satu hal. Aku belum selesai dengan tempat ini, dan tempat ini belum selesai denganku. Akhirnya lorong itu membuka ke sebuah ruangan besar. Di sana, sebuah mesin penggiling gula tua berdiri. Raksasa, berkarat, dan hidup dengan suara erangan berat. Mesin itu berputar perlahan, menggiling sesuatu yang bukan tebu, tapi daging. Dari saluran pembuangannya mengalir campuran gula putih dan cairan merah pekat. Aku menahan muntah. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dipahami. Di balik mesin, berdiri sosok pria tua dengan jas panjang. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Tangannya melambai kecil, seolah memanggilku mendekat. "Waktumu sudah tiba," katanya dengan suara berat yang memantul di seluruh ruangan. Aku tetap berdiri di tempat. Tubuhku kaku karena ketakutan. Pria itu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi menguasai. Saat wajahnya keluar dari bayangan, aku melihat sesuatu yang salah. Kulitnya keriput, matanya seperti berlubang, dan dari dalam mulutnya keluar butiran gula. Pabrik ini dibangun untuk mengawetkan kami,
katanya. Dengan gula, kami mengikat jiwa-jiwa, mengumpulkan mereka, agar kami tetap hidup. Dia menunjuk ke mesin raksasa itu. Kau sudah mencicipi manisnya, sekarang kau harus menjadi bagiannya. Aku merasakan tubuhku menjadi berat. Seperti ada kekuatan yang menarikku perlahan ke arah mesin. Senterku jatuh, dan sekelilingku berubah menjadi kabut tipis berwarna keemasan. Di dalam kabut itu, aku melihat wajah-wajah para buruh, anak-anak kecil, bahkan para direksi. Mereka semua menangis, meratap, memanggil namaku. Aku berusaha melawan tarikan itu, tapi tubuhku terasa seperti lumpur, sulit bergerak. Pria tua, Ichime, menggenggam bahuku dengan tangan bergerak gula. Dalam keputusasaan, aku teringat sesuatu. Kunci merah yang masih tergenggam erat di sakuku. Aku mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Kunci itu berkilau aneh di bawah kabut keemasan. Begitu kunci itu terlihat, pria tua itu mundur dengan wajah penuh kebencian. Mesin raksasa itu pun bergetar keras, seperti menolak kehadirannya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku tahu satu hal. Kunci ini adalah senjata. Aku berlari sekuat tenaga menuju mesin, melawan tarikan berat yang mencoba menahanku. Dengan segenap tenaga, aku menancapkan kunci merah itu ke celah mesin, tepat di pusatnya. Seketika, mesin itu meraung keras. Suara logam beradu memenuhi seluruh ruangan. Kabut keemasan bergolak, membentuk wajah-wajah mengerikan yang melolong kesakitan. Pria tua itu berteriak, tubuhnya mulai meleleh, berubah menjadi cairan gula merah pekat. Semua mulai runtuh. Suara retakan dan gemuruh menggetarkan tanah di bawah kakiku. Dinding-dinding pabrik mulai retak, lantai bergetar, atap menjerit seperti makhluk hidup. Aku berlari, mencoba menemukan challenge. Lorong-lorong kini bercampur menjadi satu labirin kacau. Setiap langkah terasa seperti bertaruh nyawa. Di belakangku, mesin tua itu meledak, melemparkan pecahan gula keras seperti peluru. Aku tahu, jika aku tidak keluar sekarang, aku akan menjadi bagian dari pabrik ini untuk selamanya. Di tengah kekacauan, aku melihat sebuah pintu logam tua yang terbuka sedikit. Aku berlari ke arahnya, melewati reruntuhan, menghindari pecahan mesin yang berterbangan. Tanganku meraih gagang pintu itu, mendorong sekuat tenaga. Pintu itu berat, seolah menahan dunia di baliknya. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, aku mendorong dan menerobos keluar. Udara malam yang dingin menyambutku, menusuk paru-paruku. Aku jatuh terkapar di tanah berbatu. Di luar pabrik yang kini runtuh perlahan, aku menoleh, melihat pabrik tua itu ambruk dalam ledakan debu dan api. Dari dalam reruntuhan, terdengar jeritan, tangisan, dan suara bisikan terakhir yang membawa kutukan baru berdebat. Seketika itu juga, pabrik itu lenyap menjadi puing dan asap. Seolah-olah keberadaannya memang tak pernah diizinkan oleh dunia. Aku berbaring di tanah, tubuhku penuh luka, napasku berat, tapi aku hidup. Untuk saat ini, saat aku bangkit perlahan, aku merasakan sesuatu yang aneh di tangan kiriku. Kulihat, kulitku terdapat butiran kecil gula yang merembes keluar dari pori-poriku. Butiran itu berkilauan di bawah sinar bulan. Aku menggosoknya dengan panik, tapi butiran itu terus muncul, seolah-olah tubuhku mulai berubah. Aku tersentak. Aku tidak sepenuhnya berhasil melarikan diri. Sebagian dari pabrik itu masih hidup di dalam diriku. Hari-hari berlalu, dan aku kembali ke kota. Orang-orang berkata, aku tampak aneh, kulitku makin pucat, mataku kosong, senyumku terlalu lebar. Mereka tidak tahu, setiap malam aku mendengar suara mesin tua itu menggeram di dalam pikiranku. Mereka tidak tahu, gula itu tumbuh dalam darahku. Dan suatu saat nanti, aku tahu, aku akan kembali. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai bagian dari pabrik gula, untuk menjemput jiwa-jiwa baru, untuk membuat pabrik itu hidup sekali lagi.